Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pertama-tama, senjata ini bukan senjata biasa. Sebelum kamu membukanya, aku tidak berani memastikannya. Namun aku sekarang sudah yakin, bahwa itu harus menjadi persenjataan kekaisaran. Meskipun tidak sepenuhnya lengkap, itu masih merupakan persenjataan kekaisaran. Selain itu, auranya tidak akan berkali-kali lebih kuat daripada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Adapun bola cahaya itu, kemungkinannya itu berisikan harta karun. Meskipun aku tidak yakin apakah harta itu benar-benar ada atau tidak, tapi aku pikir apa yang terkandung dalam bola cahaya itu adalah rahasia untuk memulihkan persenjataan kekaisaran ini. Jika kamu bisa memulihkan persenjataan kekaisaran ini dan menggunakannya, maka kamu kemungkinan besar akan menjadi tak terhentikan. Di antara semua generasi muda di Tanah Suci Martialism, belum ada orang dengan persenjataan kekaisaran. Tapi yang terpenting, Belati Code Snow ini telah memilihmu. Belati itu berusaha agar kamu menjadi tuannya. Apakah kamu benar-benar berencana menentang keputusannya? Si Ratu bertanya. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak sedikit. Dia sebenarnya juga menduga, bahwa Belati Code Snow ini mungkin adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Setelah mendengar apa yang dikatakan si Ratu, dia bahkan lebih yakin itulah masalahnya. Imperial Armament, harta macam apa itu? Di Tanah Suci Bela Diri, bahkan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah barang langka yang diinginkan semua orang. Adapun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu adalah barang yang lebih langka lagi. Adapun persenjataan kekaisaran, maka tidak perlu menyebutkannya lagi. Itu benar-benar harta yang tak ternilai, yang mampu menyebabkan hujan darah ketika orang-orang memperebutkannya. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan harta di hadapannya dan rahasia yang tidak diketahui itu, meskipun hati Chu Feng sedikit tergerak, dia masih tidak memiliki sedikit keegoisan. Karena dia tahu bahwa ini milik Tantai Sue, dan itu adalah sesuatu milik temannya. Karena itulah, dia tidak bisa menerimanya. Dengan demikian, Chu Feng berkata kepada si Ratu lagi. Ratu, bantu aku, ucap Chu Feng. Kamu benar-benar idiot. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kamu. Ucap si Ratu sambil menghela nafas, dan kemudian berjalan keluar dari gerbang roh dunia itu. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya yang sangat kuat dan melangkah maju untuk membantu Chu Feng dan Tantai Sue. Pada akhirnya, si Ratu masih memutuskan untuk membantu mereka. Begitu si Ratu mulai membantu mereka, pembentukan formasi yang Tantai Sue buat mulai bergetar. Benar saja, si Ratu memang sangat kuat. Meskipun kultivasinya saat ini lebih rendah daripada Chu Feng dan juga jauh lebih rendah daripada Tantai Sue, tapi kekuatannya yang sebenarnya melampaui keduanya. Dengan bantuan si Ratu, bola cahaya itu mulai bergerak ke arah dahi Tantai Sue. Meskipun bola cahaya berjuang dengan ganas, tapi bola itu tidak memiliki fungsi ofensif. Selama ia berhasil menyentuh dahi Tantai Sue, maka bersamaan dengan rahasia yang terkandung di dalamnya, bola akan memasuki otak Tantai Sue. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku telah memilih kamu, namun kamu benar-benar ingin aku menyerahkan diri kepada orang lain. Tiba-tiba, suara menegur terdengar dari bola cahaya itu. Meskipun suara ini tidak mengandung kekuatan apapun, tapi suara itu sangat kuat, dan mampu membuat jiwa seseorang bergetar. Benar saja, Belati Code Snow ini memiliki kehidupan. Lihatlah, bola itu bahkan berbicara. Aku sudah mengatakannya bahwa ia telah memilih kamu. Kamu harus berhenti menentangnya, kata si Ratu dengan senyum berseri-seri. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan bercanda, namun Chu Feng tahu bahwa dia serius. Senior, aku minta maaf. Kamu bukan milik aku. Tuanmu yang sebenarnya adalah dia, balas Chu Feng yang merasa sangat menyesal. Itu karena pada saat ini, dia benar-benar sangat tidak berterima kasih.
Kamu akan menyesal meninggalkan aku. Bola cahaya itu berkata. Kemudian dengan kekuatan besar, bola itu melonjak menuju Tantai Sue. Bola cahaya itu langsung memasuki otak Tantai Sue. Setelah bola cahaya itu memasuki otaknya, tubuh Tantai Sue mulai memancarkan cahaya. Terutama dahinya itu bersinar paling terang. Apakah sudah kamu puas sekarang? Ucap si ratu sambil menatap Chu Feng, lalu kembali ke ruang roh dunia. Setelah melihat bahwa cahaya yang dipancarkan oleh Tantai Sue menurun, Chu Feng tersenyum lega. Setelah beberapa saat, cahaya itu benar-benar menghilang. Setelah itu, Tantai Sue membuka matanya lagi. Setelah dia membuka matanya, kata-kata pertama yang dia katakan kepada Chu Feng adalah, "Terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan kepada aku. Bagaimana? Apakah bola cahaya itu berguna?" Tanya Chu Feng sambil tersenyum. "Berguna, sangat berguna," kata Tantai Sue. "Itu bagus kalau begitu. Ambil ini kembali. Aku percaya rahasia yang terkandung dalam bola cahaya itu terkait dengan itu," ucap Chu Feng sambil menutup belati Code Snow, dan menyerahkannya ke Tantai Sue. Pada saat ini, belati Code Snow tidak lagi memiliki kekuatan ajaib itu. Siapapun bisa mencabutnya sekarang. Namun belati Code Snow ini juga tidak memiliki kekuatan. Alasan untuk itu adalah, karena itu senjata yang tidak lengkap. Tantai Sue menerima Code Snow Dagger, dan dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng. "Chu Feng, aku akan pergi ke domain salju 10.000 mil, ucap Tantai Sue. "Domain salju 10.000 mil, tempat macam apa itu?" tanya Chu Feng. "Itu terletak di domain Overlord. Ini bisa dikatakan sebagai daerah terlarang yang sangat terkenal di Tanah Suci Bela Diri. Meskipun itu tidak setenar pemakaman era kuno, tapi labirin cahaya bulan atau formasi pembantaian menyantap darah, itu masih merupakan area terlarang yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain," jawab Tantai Sue. "Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke tempat yang berbahaya itu? Mungkinkah itu terkait dengan belati Code Snow?" tanya Chu Feng. Tantai Sue mengangguk. Lalu dia berkata, "Alasan mengapa domain salju 10.000 mil dianggap sebagai area terlarang adalah, karena ada binatang buas misterius di sana dengan nama Ichesno Phoenix. Ichesno Phoenix itu sangat misterius. Ada beberapa catatan tentang hal itu, bahkan dalam sejarah. Alasan untuk itu adalah karena hampir semua orang yang melihatnya telah terbunuh olehnya. Aku pergi ke sana, itu lebih tepatnya untuk menemukan Ichesno Phoenix. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Itu tidak akan membahayakan aku, karena aku memiliki belati Code Snow," kata Tantai Sue. Aku mengerti. Namun meski begitu, akan selalu ada kecelakaan. Kamu harus ekstra hati-hati," kata Chu Feng. Tiba-tiba saja, Tantai Sue berkata, "Chu Feng, bagaimana kalau kamu pergi ke sana bersamaku? Lagi pula, jika kita berdua bepergian bersama, dan kita akan bisa saling menjaga," ucap Tantai Sue menyarankan. Kamu punya misimu, dan aku juga punya misiku sendiri," balas Chu Feng menolaknya. Alasan dia melakukannya, itu sebenarnya demi Tantai Sue. Chu Feng telah menyinggung klan Kekaisaran Beitang. Jika dia bepergian dengan Tantai Sue, itu akan sangat berbahaya baginya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menyakiti Tantai Sue. "Baiklah kalau begitu," ucap Tantai Sue, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sama seperti ini, dalam satu hari, Chu Feng tidak hanya melihat Hong Qiang pergi, dia juga melihat Tantai Sue pergi. 3 orang yang telah memasuki domain Overlord bersama-sama, kini telah berpisah satu sama lain seperti ini. Khawatir bahwa Chu Feng mungkin tertekan, Nan Gong Ya, Nan Gong Baihe, dan Nan Gong Moli mulai dekat dengan Chu Feng. Tidak hanya mereka makan bersamanya, tapi mereka bahkan benar-benar ingin tidur dengannya. Ketika malam tiba, Nan Gong Baihe dan Nan Gong Moli menolak untuk pergi. Pada akhirnya, Nan Gong Ya menggunakan pembenaran bahwa, adalah tidak bermoral bagi pria dan wanita yang belum menikah untuk bersama-sama membujuk mereka untuk pergi. Hari kedua sama dengan hari pertama. Sebelum langit cerah, mereka datang untuk menemukan Chu Feng.
Namun ketika sore tiba, mereka dipanggil oleh orang lain. Jika dilihat, tampaknya sesuatu telah terjadi. Setelah mereka pergi, Chu Feng akhirnya berhasil punya waktu untuk dirinya sendiri. Dia segera mengeluarkan keanehan alam di kosmos saknya. Ketika dia melihat bahwa segel pada keanehan alam telah sepenuhnya dihapus, Chu Feng pun merasa sangat gembira. Chu Feng menilai keanehan alami itu sebentar. Meskipun dia tidak akan bisa mencapai terobosan setelah memperbaiki keanehan alam ini, tapi itu akan memberinya jumlah kekuatan yang cukup. Setelah beberapa waktu, ia bahkan mungkin dapat menerobos hanya dengan berlatih, dan menyerap energi alami melalui penggunaan teknik misteriusnya. Setelah berpikir tentang bagaimana ia akan segera menjadi kaisar setengah bela diri, Chu Feng menjadi sangat tidak sabar untuk memperbaiki keanehan alam itu. Tapi sayangnya tepat pada saat ini, Nan Gong Ya, Nan Gong Baihe, dan Nan Gong Moli telah kembali. Mereka telah kembali untuk mengundang Chu Feng agar berpartisipasi dalam pertemuan, yaitu pertemuan generasi muda klan Nangong. Kamu mengatakan bahwa para pangeran dan putri kekaisaran Nangong sedang berkumpul bersama, selain itu, juga mereka ingin mengundang aku. Tanya Chu Feng. Prestasi mengesankan kamu di Pulau Abadi telah menyebar ke sini. Mereka semua ingin bertemu dengan kamu, kata Nan Gong Ya sambil tersenyum. Namun pada saat ini, Nan Gong Baihe berbicara untuk menentangnya. Tapi yang terbaik adalah kamu tidak pergi. Mereka bukan orang baik. Karena kemungkinannya, mereka telah mengundang kamu dengan motif tersembunyi, ucap Baihe. Kamu sebaiknya pergi saja. Ini undangan langka dari mereka. Jika kamu tidak pergi, hal-hal yang justru bisa dianggap buruk, kata Nan Gong Ya. Tapi jika Chu Feng pergi, mereka kemungkinan akan membuat hal-hal sulit baginya, kata Nan Gong Baihe. Itu tidak ada salahnya, aku akan melihatnya, ucap Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Dia tidak ingin mempersulit Nan Gong Ya. Jadi, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin perjamuan Hongmen, tapi Chu Feng masih harus menghadiri perjamuan tersebut. Aku percaya bahwa hubunganku dengan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika mereka membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng, kami akan segera pergi. Selain itu, aku, Nan Gong Ya, tidak akan berurusan dengan mereka di masa depan, kata Nan Gong Ya. Semuanya sangat baik. Ayo kita pergi, ucap Chu Feng sambil tersenyum dengan tenang. Dan tampak dia tidak peduli dengan masalah itu. Setelah itu, di bawah bimbingan Nan Gong Ya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di wilayah yang sangat berkembang. Ini adalah wilayah Pangeran Sulung klan Nangong, yaitu wilayah Nangong Tianlong. Pada saat ini, Nan Gong Ya tampak sangat bersemangat. Itu sudah jelas, dia berharap bahwa Chu Feng akan bisa berteman dengan pangeran-pangeran dari klan Nangong. Namun meski begitu, Nan Gong Baihe memiliki ekspresi khawatir di seluruh wajahnya. Tidak seperti Nan Gong Ya, dia tidak menyukai para pangeran dan juga para putri. Dengan demikian, baginya para pangeran dan putri kekaisaran Nangong adalah orang-orang yang terlalu sombong dan jahat. Setelah memasuki wilayah itu, Nan Gong Ya mulai memimpin mereka dengan sangat akrab. Dia langsung memimpin Chu Feng ke istana besar. Pada saat ini, pintu masuk istana terbuka lebar. Tanpa memasuki istana, Chu Feng bisa mengatakan bahwa ada banyak orang berkumpul di dalam. Mereka semua adalah anggota generasi muda kekaisaran Nangong. Suatu hal yang layak disebutkan, karena bagaimanapun adalah, bahwa yang paling lemah di antara mereka, itu memiliki kultivasi peringkat 1,5 kaisar bela diri. Adapun yang terkuat, kultivasinya adalah di peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka semua adalah anggota generasi muda klan Nangong, tapi mereka adalah elit yang luar biasa di antara mereka. Benar saja, klan Nangong Imperial memang sangat kuat. Dengan banyaknya generasi muda mereka yang menjadi kaisar setengah marsial, mereka benar-benar bukan kekuatan yang 9 powers dapat bandingkan dengannya. Setelah Chu Feng dan yang lainnya memasuki aula istana, peringkat 5 kaisar setengah bela diri bertanya dengan senyum berseri-seri. Saudara ya, itu pasti Chu Feng kan?
katanya seorang pria. Pria itu sedang duduk di kursi utama di aula istana. Tanpa diperkenalkan, Chu Feng bisa menebak siapa dia. Kemungkinannya dia harus menjadi pangeran sulung klan Nangong Kekaisaran, Nangong Tianlong. Nangong Tianlong ini memiliki kultivasi yang sangat kuat. Seperti Baili Xinghe, ia juga peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Namun sayangnya, dia kalah dengan Baili Xinghe. Alasan mengapa Chu Feng merasa bahwa ia lebih rendah daripada Baili Xinghe adalah, itu karena wajahnya. Meskipun usianya belum terlalu tua dan belum genap 40 tahun, dan dia baru berusia 30-an, tapi usianya masih jauh lebih tua dari usia Baili Xinghe. Jadi dalam hal bakat, Nangong Tianlong ini lebih rendah daripada Baili Xinghe. Dan juga kemungkinannya, prestasi masa depannya akan lebih rendah daripada Baili Xinghe juga. Setelah semua, Baili Xinghe tidak hanya peringkat 5 kaisar setengah bela diri, tapi ia juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Kakak Tianlong, ini adalah Chu Feng yang menyelamatkan aku, Bai He, dan juga Molly di Pulau Abadi. Jawab Nangong Ya yang memanggil pangeran sulung dengan nama yang sangat intim. Chu Feng sudah menebak dengan benar. Benar saja, orang yang berbicara adalah pangeran sulung klan Nangong, Nangong Tianlong. Chu Feng, biarkan aku membuat perkenalan untukmu. Ini pangeran sulung Nangong Tianlong. Ini pangeran kedua Nangong Tianhu. Ini pangeran ketiga Nangong Tianxi. Ini putri keempat Nangong Tianfeng. Ucap Nangong Ya. Setelah itu, Nangong Ya mulai memperkenalkan orang-orang di aula kepada Chu Feng satu per satu. Usia pangeran Nangong Tianhu hampir sama dengan usia Baili Xinghe. Namun, kultivasinya lebih lemah daripada Baili Xinghe. Dia adalah peringkat 4 Half Martial Emperor. Pangeran ketiga Nangong Tianxi adalah peringkat 3 kaisar setengah bela diri seperti Nangong Ya. Bahkan hanya ada 3 orang di seluruh aula istana, yang memiliki kultivasi peringkat 3 kaisar setengah bela diri. Ini menandakan bahwa Nangong Ya ini, meskipun bukan seorang pangeran, dia masih jenius luar biasa di kekaisaran Nangong. Adapun putri keempat, Nangong Tianfeng, kultivasinya lebih rendah daripada Nangong Ya. Umurnya hampir sama dengan Nangong Bai He. Dia memiliki kultivasi peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Namun hal yang memberi kesan paling mendalam kepada Chu Feng bukanlah kultivasi mereka. Justru sebaliknya, itu adalah sikap mereka. Termasuk Nangong Tianfeng itu, keempat saudara kandung memiliki sikap yang sangat keji terhadap Chu Feng. Tidak hanya mereka tidak menyapa Chu Feng, tapi mereka bahkan mencibir dengan jijik. Tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng seperti tatapan seseorang yang memandangi badut. Mereka sama sekali tidak menganggap Chu Feng sebagai tamu. Jika Chu Feng hanya menduga itu mungkin terjadi, maka sekarang, dia yakin bahwa undangan ini adalah untuk perjamuan Hongmen. Menyelamatkan hidupmu ya. Untuk diselamatkan oleh sampah seperti dia, kamu semua benar-benar telah mempermalukan reputasi klan kekaisaran Nangong kami. Pangeran ketiga Nangong Tianxi segera mencibir. Tianxi, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa memanggil saudara Chu Feng dengan seperti itu? Ucap Nangong Ya. Mendengar kata-kata itu, kulit Nangong Ya segera berubah menjadi hijau. Dia berpikir bahwa hubungannya dengan mereka biasanya sangat baik. Dengan demikian, dia tidak pernah berharap bahwa mereka benar-benar akan membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng seperti ini. Aku tahu mereka memiliki niat jahat. Chu Feng, tidak perlu repot berbicara dengan gerombolan bodoh ini lagi. Ayo kita pergi saja dari sini. Ucap Nangong Bai He sambil menarik Nangong Molly dengan satu tangan, dan tangannya yang lain meraih ke lengan Chu Feng. Dia berencana untuk pergi bersama mereka. Putri keempat kekaisaran Nangong, Nangong Tianfeng, dia memukul meja di sebelahnya dan berdiri. Dia segera menunjuk Nangong Bai He dan berteriak dengan marah. Kurang ajar, Nangong Bai He, menurutmu di mana ini? Kamu pikir kita ini siapa? Apakah kami orang yang bisa kamu hina dengan cara ini? Bentak Nangong Tianfeng. Dapat dilihat bahwa Nangong Tianfeng sangat tidak menyukai Nangong Bai He. Dengan kata lain, dia, sebagai sang putri,
itu memandang rendah Nan Gong Baihe. Apa yang membuat seorang wanita yang mengubah penampilannya menggunakan teknik spiritual, itu memenuhi syarat untuk berbicara padaku seperti itu? Nan Gong Baihe juga mencibir balik. Dia sebenarnya tidak takut sedikit pun pada Nan Gong Tianfeng. Omong kosong, putri ini adalah keindahan alam. Mengapa aku perlu mengubah penampilan aku dengan teknik formasi spiritual? Setelah mendengar apa yang Nan Gong Baihe katakan, Nan Gong Tianfeng sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Putri keempat, tidak perlu bagimu untuk menyangkalnya. Meskipun penampilan kamu sangat indah, tapi itu pasti tidak alami. Adapun mengapa aku mengatakan itu, aku percaya kamu juga mengerti dalam hati kamu, kata Chu Feng. Dengan penglihatan Chu Feng, dia dapat melihat dengan sekali pandang saja bahwa penampilan Nan Gong Tianfeng telah dimodifikasi oleh ahli spiritualis dunia. Meskipun dia mungkin bisa menipu orang lain, tapi dia tidak akan bisa menipu Chu Feng. Dengarkan baik-baik, bukankah aku sudah mengatakan itu? Kakak ya, aku sudah mengatakan sebelumnya, namun kamu masih tidak percaya padaku. Aku mengatakan bahwa Nan Gong Tianfeng meninggalkan kekaisaran Nan Gong, dan setelah kembali tiba-tiba saja dia jauh lebih cantik. Dia pastinya memiliki seorang spiritualis dunia yang mengubah penampilannya. Sekarang bahkan Chu Feng telah mengatakannya, kamu percaya padaku sekarang kan, ucap Baihe. Melihat bahwa Chu Feng telah berbicara atas namanya, Nan Gong Baihe menjadi sangat puas diri. Baihe, berhenti berkata lagi, ucap Nan Gong ya. Pada saat ini, Nan Gong ya mengerutkan keningnya dalam-dalam. Menantang para pangeran dan putri bukanlah tindakan yang bijak. Karena bagaimanapun, ini adalah wilayah Nan Gong Tianlong. Kalian semua, tutup mulut kalian. Nan Gong Tianlong tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menyebabkan seluruh aula istana bergetar. Segera, semua orang pun terdiam. Itu dapat dilihat bahwa Pangeran Sulung Nan Gong Tianlong memiliki cukup prestise. Kakak Tianlong, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Melihat situasinya buruk, Nan Gong ya ingin membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Saudara ya, jangan terburu-buru pergi. Aku memiliki beberapa hal yang perlu aku tanyakan kepada Chu Feng, kata Nan Gong Tianlong. Namun setelah itu, Nan Gong ya tidak berbalik. Dia meraih Chu Feng dan Nangong Baihe, dan mulai dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Wush wush. Tiba-tiba saja, dua sosok bergeser ke depan. Kemudian, mereka mendarat di depan Nan Gong ya dan yang lainnya, dan menghalangi jalan mereka. Itu adalah pangeran kedua Nan Gong Tianhu dan pangeran ketiga Nan Gong Tianxi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.